Halo Cik Ngadonga, kembali lagi bersama saya Yokta Priya Pratama di program acara Halo Bengkulu. Kali ini saya akan membahas mengenai fakta unik Kelurahan Panorama. Nah, untuk lebih jelasnya, ikuti saya dalam mewawancari salah satu lurah yang ada di sini. Nah, Cik Ngadonga, beginilah penampakan sekitaran Kelurahan Panorama. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fakta-fakta unik mengenai Kelurahan Panorama, saya akan mewawancarai lurah yang ada di kelurahan tersebut. Baiklah Cik Ngadonga sekalian, kali ini saya telah bersama lurah di Kelurahan Panorama ini. Maaf Pak, bisa perkenalkan namanya? Nama saya Ahmad Saprudin, SE, Kepala Kelurahan Panorama. Nah, Pak, boleh nggak saya tanya seputar soal Kelurahan Panorama ini, kayak sejarahnya Pak, namanya asal dari mana? Pembentukan itu ambil unsur dari pembentukan antara kelurahan. Kelurahan Panorama ini terbentuk tahun 1980 dari ke pemangkuan Panorama, jadi terbentuklah Kelurahan Panorama. Inti sarinya Kelurahan Panorama ini, maksud dibuat dari Kelurahan Panorama ini adalah sesuai dengan kata-kata tokoh-tokoh masyarakat Panorama. Karena Panorama ini kebanyakan dulu masyarakatnya masih heterogen, masih penduduknya kebanyakan bersuku Lembah. Jadi di suku Lembah ini dulu mungkin di belakang-belakang atau di sini masih hutan rimba dan sawahnya masih menghijau, airnya masih bagus. Jadi telah terbentuklah Kelurahan Panorama ini karena suasana alamnya panorama. Jadi indah gitu. Oh, jadi arti dari nama Panorama itu sendiri Indah. kayak indah. Nah, panorama. Jadi panorama itu keindahan. Nah, jadi panorama itu keindahan. Alhamdulillah sampai sekarang Panorama selalu menjaga tradisi yang ada. Tradisi dari turun-temurun dari masyarakat Lembah seperti Saupalana, Maulid Nabi dan sebagainya masih menggunakan adat istiadat yang kental. Termasuk di Panorama ini masih menggunakan adat istiadat kental. Tapi ya memang kalau cara alamnya kena perkembangan zaman dari tahun 80-an dari dulu sampai sekarang ya mungkin banyak kemarin punya banyak rumah sawah apa banyaknya hutan yang masih asri ini mungkin jadi sudah jadi rumah. Dulu pada kebun yang produktif ini sudah jadi perumna. Sawah-sawah yang dulu menghijau mungkin dengan kondisi sekarang volume air berkurang, bukan sebenarnya volume air itu tidak berkurang, tapi dulu orang Panorama, orang Lembah khususnya bersawah itu cuma setahun satu kali, tapi sekarang Lembah itu pada bersawahnya hampir setahun itu dua kali, jadi mungkin volume air danau tidak menampung. Kalau dulu memang volume air danau itu bagus, karena dia waktu musim hujan baru masyarakat mulai petani. Sekarang dulu musim hujannya memang tahu gitu, mulai dari Januari Februari itu belum musim hujan, September mulai dari Juni Juli Agustus September itu musim hujan, karena dulu masyarakat sudah menata itu. Jadi bersawah biasanya masyarakat kayak bersawah di akhir musim tahun, karena dia mengejar musim hujan. Jadi airnya memang berlimpah. Kalau sekarang yo persawahan sudah kering, karena keringnya bukan tampungan airnya, mungkin di samping tampungan airnya tak ada air hujan terus kurang di berpengaruh juga dengan pembangunan, tapi pengaruh juga dengan pemakaian air. Kalau dulu pemakaiannya 1 tahun sekali, tiap setahun itu pemakaian terus, jadi ya volume airnya pasti sebatas itu. Jadi intinya Panorama itu keindahan. Oh, jadi intinya keindahan alam. Keindahan alam, pemandangannya itu Pemandangannya sendiri. Itu kan panoramanya bagus. Berarti itulah arti Panorama sebenarnya. Jadi Kelurahan Panorama ini juga selain arti keindahan alam, juga Kelurahan Panorama ini punya banyak sekali budaya yang terutama dari suku Lembah ya Pak? Ya, karena hampir kalau dulu di Panorama, dusun besar, di Panjang Kecil itu, dan ini adalah mayoritas penduduknya suku Lembah. Tapi sekarang karena perkembangan penduduk cepat dan migrasinya bagus, jadi juga sudah ini, jadi banyak migrasi dan banyak pertambahan penduduk. Kalau dulu masih hampir 90% di bawah 90-an tahun 1990 itu penduduknya masih hampir 90% masih suku Lembah. Tapi kalau sekarang lah mungkin suku Lembahnya lah
banyak tersingkir. Sebelum ada masih ada tapi tidak seperti dulu karena sudah jadi ya namanya pertemuan penduduk. Nah, mungkin orang Lembah ada nikah sama orang lain, jadi tetap ini orang lain nikah orang Lembah itu apa sih sekarang. Jadi tetap menjalankan, tapi tradisi Lembah tetap berjalan. Terus Lembah tetap berjalan, terus tradisi orang-orang tua-tua dulu tetap dilestarikan oleh generasi muda. Itulah dari panorama itu keindahan alam, itu intinya yang sebenarnya. Baik Pak, terima kasih telah menjawab wawancara saya. Nah, Cing Adonga, itulah hasil wawancara saya mengenai fakta-fakta unik di Kelurahan Panorama ini. Baiklah, sampai jumpa di program acara Halo Bengkulu berikutnya.